Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita berjumpa di channel UI Watch pada hari ini. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang sangat terkenal di dunia tertentu. Tapi teman-teman pasti tahu, beliau ada Bang Bonaparte. Oh, Iwan, gimana Bang? Sehat Bang? Siap. Mantap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, ini kan kalau kita ngomongin dunia kepolisian, ini kan masyarakat kita tuh sering menyebutkan, oh masih ada kok polisi yang baik gitu. Ya, setuju Bang ya? Setuju. Nah sekarang kalau saya sebutkan ada polisi tidur, ada Pak Hugeng, Ya. abang yang mana nih? Polisi tidur itu kan bercandaan aja. Oh gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bisanya dilindas mobil aja. Ya. Dia tidur nggak bereaksi. Apakah seperti itu polisi yang kita harapkan? Tentu tidak. Nah Begitu. itu. Yang polisi mana lagi yang bagus Pak? Nah itu dia. Kalau Pak Hugeng itu kan dulu sebagai Kapolri yang terkenal, sederhana, jujur dan sebagainya. Memang. Kira-kira mungkin nggak Bang zaman sekarang masih ada Pak Hugeng yang lain? Kita harus optimis bahwa itu mungkin terjadi dengan cara cerdas memilih orang yang tepat. Amin, Masya Allah, luar biasa ini. Ini baru. Nah Bang, tapi fakta di lapangan sekarang ini kita tahu bahwa banyak cerita-cerita, fakta-fakta ya, sampai ke pengadilan segala macam, ternyata adik-adik abang itu ternyata berbuat yang tidak sesuai dengan aturan. Ya. Misalnya ada Kapolsek atau Kapolres yang terlibat dalam masalah narkoba. Ya. Lalu backing-backingan, Ya. kemudian banyak hal lain yang abang juga tahu. Kira-kira apa pendapat abang? Itu sudah transparan di hadapan mata publik, terjadi dan benar terjadi. Alasannya juga sudah dapat diperkirakan. Tetapi itu tidak lepas dari bagaimana sistem itu bekerja di internal kepolisian. Direktif pimpinan sangat diharapkan oleh jajaran berjenjang sampai ke bawah. Betul. Sehingga menjadi tolak ukur bagi anggota Kapolda, Kapolres, Kapolsek dalam menjalankan perintah dan meneruskan kepada bawahannya. Mantap. Termasuk arahan-arahan mana yang perlu diwaspadai dan tidak boleh dilakukan. Nah, kurangnya atensi arahan kemana akan bergerak ke arahnya mana, ini membuat anggota di bawah menjadi rancu dan bingung. Walaupun ada bekal bagaimana seharusnya seorang penegak hukum, pelayan pelindung pengayom masyarakat bertindak, melayani. Iya. Namun dalam case-case yang selalu berubah-ubah setiap hari, anggota juga membutuhkan arahan. Nah, saran saya atau harapan saya kepada para komandan-komandan kesatuan itu jangan malas memberikan arahan kepada bawahan. Kita paham ada manajemen 7 langkah sampai dinamanya kebijakan. Nah, kebijakan ini tidak boleh menyimpang daripada ketentuan dan jati diri filosofi Polri sebagai pelayan pelindung pengayom, sebagai penjaga Kamtimas, dan sebagai penegak hukum. Memang dilema banyak sekali di lapangan, kemana harus berpihak. Jelas sekali, berpihaklah kepada yang benar menurut kata hatimu. Kita anggota Polri telah dibekali ilmu, pengetahuan, akhlak, sandarkan pada itu. Kalau menerima arahan pimpinan yang bertentangan dengan kata hati, tolak. Jangan takut mengatakan tidak. Mantap. Apapun resikonya, karena akhirnya kebenaran akan selalu menang menghadapi perintah-perintah atau arahan-arahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini membutuhkan keberanian, nyali. Tenanglah adik-adikku. Abang sudah buktikan, walaupun juga ada dampaknya terhadap diri abang, tetapi itu adalah risiko perjuangan. Yang penting di akhir tugas kita telah melakukan satu minimal kelakuan hal yang baik. Itu lebih baik daripada kita tidak melakukan sama sekali. Sepakat Bang. Dan satu lagi, kalau kita berbuat yang baik, anak cucu kita juga akan nilai dulu orang tua gue seperti apa gitu Bang ya. Ya. Nah, lain kalau sekarang misalnya ternyata perbuatannya memalukan anak, itu kan malu juga di masyarakat kan seperti itu Bang. Iya. Oke, sekarang kita geser lain sedikit Bang.
ini kan sekarang ini, mohon maaf nih, banyak sekali polisi-polisi yang mendapatkan posisi di luar jalur polisi. Ini apa komentar Abang? Ada penempatan-penempatan perwira-perwira aktif Ya, ke luar institusi Polri. betul. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah ini mirip-mirip dui fungsi ABRI zaman dulu? Ya. Bisa saja publik bertanggapan begitu. Oke. Tetapi nyatanya itu terjadi. Dan yang saya pahami itu bisa terjadi karena juga ada permintaan kebutuhan dari institusi-institusi di luar Polri itu. Betul. Betul terhadap sekali. personil-personil yang menganggap perwira-perwira ini baik TNI atau Polri punya nilai plus-plus dalam manajemen dan kepemimpinan. Betul. Jadi dibutuhkan untuk memperbaiki, untuk menjadi dinamisator di dalam institusi-institusi di luar kepolisian tersebut. Ya. Ya, kembali kepada jati diri Polri sebagai pelayan pelindung pengayom, penjaga Kamtimas, penegak hukum, dan juga membantu giatnya roda pemerintahan. Ya. Sepanjang dibutuhkan, kenapa tidak? Oke. Kemarin Pak SBY menyampaikan informasi atau masukan atau arahan kalau bisa tentara yang aktif itu harus melepaskan mengundurkan diri. Ya. Kalau polisi gimana, Bang? Saya setuju. Jadi supaya tidak bingung. Yes. Nggak fokus, Bang, ya? Kakinya jangan ada di dua tempat. Ya. Bingung ke kiri salah, ke kanan salah. Betul, betul. Sebaiknya bagi anggota yang sudah keluar institusi, mantapkan pengabdian Anda kepada institusi di mana Anda berada, Betul. supaya Anda lebih fokus bekerja dan tidak mudah Anda diintervensi sama institusi lama. Itu betul. Itu harusnya demikian. Jangan sampai satu orang punya jabatan terima tunjab di sana, terima tunjab di sini, akhirnya loyal ke sana, loyal ke sini, Dan jadi bahan omongan orang. jadi omongan orang. Apalagi lebih dari tua. Ada bapak dulu pernah ada pejabat punya jabatan sampai lebih dari 10 tuh. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, betul. Kayak nggak ada orang lain aja. Nah, itu dia, Bang. Terus Luar biasa nih. Wah, ini Abang ini sebenarnya kita masih banyak bahan yang bisa obrolin, teman. Waktunya singkat. Oke, terakhir, Bang. Ya. Terakhir, Bang. Harapan Abang sebagai senior bagi adik-adik kita apa, Bang? Ini masukan buat mereka juga buat Kapolri. Ya mohon maaf nih, yang orang bilang kok lama banget jadi Kapolri ya, Bang. Iya. Iya, Bang. Buat adik-adikku polisi yang masih aktif sekarang, kita sedih mendengar berita-berita akhir-akhir ini. Ada yang betul dilakukan, ada yang hasil daripada rekayasa. Ada sedikit, tetapi dibesar-besarkan seolah-olah kita adalah kambing hitam perusak negeri. Kami, abangmu, purnawirawan, seluruhnya tidak akan pernah rela itu terjadi. Kami pingin adik-adik kami itu tetap menjadi pelindung pengayom, pelayan masyarakat yang baik, penegak hukum yang tegak di atas aturan, belalah yang benar, jangan seperti yang lagu yang kemarin sempat minta maaf itu. Sedih. Tetapi pemerintah juga mohon memperhitungkan. Gaji kami itu nggak cukup, Pak, buat makan sebulan, Pak. Perwira tinggi aja kurang, apalagi yang Bintara bawa. Ini sorry aja, itu kebenaran Fakta, yang terjadi. Bang, Fakta. Bukan berarti minta ditambah, tetapi imbangilah dengan beban kerja yang ada. Ada standar penilaian dari manajemen kelas dunia manapun, bahwa semakin besar beban pekerjaannya, dia punya imbalan juga sesuai. Betul. Untuk salah satunya mengurangi. Tapi banyak juga yang sudah banyak masih serakah. Nah, ini yang nggak benar. Mari kita kembalikan itu. Ya, saya juga tidak terlepas dari hal yang salah. Saya pun minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang saya lakukan yang salah sebelumnya. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Tapi yang penting, jangan pernah padam niatnya untuk berbuat kebaikan dan untuk negeri. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Napoleon Bonaparte yang pada hari ini menjadi tamu khusus UI Watch untuk terus memberikan masukan buat adik-adik kita yang masih aktif di kepolisian, dan beliau tadi memberikan cerita yang luar biasa, nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik juga sadar bahwa beliau niatnya baik. Sama seperti kami, kita tetap mencintai polisi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita